Marc Marquez kembali ke puncak. Selengkapnya hanya di Rose Podcast. Halo teman-teman Republic of Speed, kembali lagi bersama kami berdua di Rose Podcast. Kali ini kita bakal bahas balapan di Qatar kemarin nih. Gimana Dam balapannya? Lumayan seru lah daripada beberapa balapan sebelumnya ya. Iya. Kalau aku kasih nilai mungkin tadi mau 7 tapi 7,5 deh, boleh deh. 7,5 ya. Kalau aku mikir 8 kayaknya terlalu oke, 8, 7,5 juga. Sudah sama nih tumbennya. Sama 7,5. Walaupun mungkin aja ke 8 ya, tapi karena yang terjadi setelahnya nanti kita bahas. Jadi 7,5 deh. Jadi 7,5 ya. Oke. Kalau gitu langsung aja mungkin kita bahas sprint kali ya dulu Dam. Boleh. Oke, di balapan sprint luar biasa, Marquez kembali menang. Ini keempat kalinya berarti dia ya. Keempat kalinya menang sprint. 4 kali 1-2 di sprint ya berarti ya. Harusnya sih. Bersama Alex ya. Bersama Alex ya, 1-2. Ada Morbidelli, ada Aldeguer bagus banget weekend kemarin. Lalu Quartararo, top Yamaha yang akhirnya top Yamaha kembali ke tangan dia ya setelah sebelumnya Jack Miller beberapa kali. Betul. Lalu ada Dija, Ayogura, bagus banget recovery drive-nya. Ada Pecco yang start dari 11. Ada Bezzecchi, lalu Vinales di luar poin posisi 10. Ya, dari top 3 sih yang surprising sebenarnya ada Morbidelli, terus mungkin di bawahnya ada Aldeguer, nanti kita bahas juga. Lalu Quartararo top Yamaha ya. Ya, tentu sisanya Marc Marquez dan juga Alex Marquez 1-2 lagi. Betul, ya. Ini sedikit gambaran di sprint. Startnya selalu bagus Marquez ya. Bagus, bukan yang bagus banget sih, tapi setidaknya nggak ada kesalahan ya, jadi bisa defend tetap di posisi pertama. Betul. Justru yang agak melorot di sini sebenarnya ada Quartararo, tapi kita nggak heran karena Yamaha kan ya gitu ya. Ya begitu, balapannya juga di lurusan udah kalah banget dah sama Ducati. Betul. Nah ini justru yang bisa naik ke posisi ketiga ada Morbidelli. Kemarin startnya mau di sprint mau di main race, startnya dua-duanya bagus ya Morbidelli. Bisa naik ke posisi ketiga walaupun sempat akhirnya battle agak mundur ke belakang battlenya sama Quartararo, tapi ya gap sama Quartararo terlalu jauh memang. Ducati dan Yamaha ya, maksudnya gapnya terlalu jauh. Mungkin kita ada next foto. Nah ini kita lihat ada Quartararo berusaha nempel, tapi Quartararo itu bisa bagus cuma di sektor 3 dan 4 doang. Sisanya ya kalah lah sama Ducati lah ya. Ducati power. Ya tidak terlalu banyak aksi sebenarnya ya. Mungkin ada Vinales yang tetap di top 10, tapi karena di sprint dia pakai ban soft, dia nggak bisa mempertahankan kondisi bannya, jadi harusnya akhirnya harus mundur. Di depan sih lah lagi-lagi Marquez dan juga Alex luar biasa 1-2 lagi. Justru di belakang ada Pecco yang start dari 11, dia sempat naik ke posisi 6 atau 7 ya kalau nggak salah ya. Naik ya sempat ya, lupa juga nih. Cukup agresif di awal, tapi akhirnya ya karena ini sprint dia semua pembalap menggunakan kompon ban yang mirip-mirip aja, nggak terlalu beda. Malah battle sama Jorge Martin yang akhirnya balik nih. Ini sih harusnya Pecco pernah mental ya di sini ya. Sama yang baru cedera, baru ganti motor, langsung dibattlein jadi kayak flashback tahun 2023, 24 gitu. Dan kita tahu Martin sama Ducati kalau sprint kan ngeri ya, kenceng dia. Tapi kali ini Aprilia dan habis cedera, jadi ya nggak bisa berbuat banyak juga dari Martin. Ya Pecco juga kurang banget lah kemarin di sprint ya. Ya. Nah ini di depan sih nggak ada perlawanan dari Marc dan Alex, sama-sama menjauh, tapi Marc lebih menjauh lagi ya, akhirnya harus finish dengan gap yang cukup lumayan ya sebenarnya dibandingkan balapan-balapan sprint sebelumnya. Ya menjadikan ini kemenangan sprint keempat dan 1-2 keempat bagi Marquez bersaudara. Yang suka nggak suka pasti ini suatu pencapaian yang nggak semua orang bisa ya. Ini memang legend lah Marquez lah, kalau tanpa kesalahan aku yakin dia pasti bisa juara dunia sih
harusnya tahun ini ya. Ya, kalau misalnya juga yang lain gak ada perlawanan, gak ada pengembangan, Betul. ya Marquez tentu bisa juara dunia ke-9. Sebenarnya ya ke-9. Sebenarnya yang bisa mengalahkan Marquez itu adalah dirinya sendiri. Kalau kayak sebelumnya di kota dia jatuh, ya kan karena dia sendiri ya. Iya. Ya dari sprint sih kayaknya itu aja ya, nggak. Justru sprintnya kurang spektakuler sebenarnya dibanding balapan utama. Kebalikan dari yang panjangnya. sebelumnya ya. Sebelumnya sprintnya oke banget nih, pas balapan biasa aja gitu. Ini kali ini Betul. balapan jauh lebih oke nih. Balapannya jauh lebih seru. Balapan fullnya ya, main race-nya. Kalau gitu kita langsung main race aja. Ya. Nah ini Ini race. top 10. Top 10 di main race ini grafiknya agak sedikit beda nih dari yang biasanya karena ada update nih. Tapi kita bacain dulu. Oke. Ada Marc Marquez, ada Pecco Bagnaia, ada Morbidelli, ada Johan Zarco, Aldeguer, Alex Marquez, Quartararo, Acosta, Bezzecchi sama Marini. Ada yang hilang ya sebenarnya ya, Dam ya. Nah, ada update nih karena ada yang hilang nih. Mungkin mana favorit saya ini Bung Ali. Udah ngeri-ngeri mantep gitu. Sayang banget. Ya, Maverick Vinales harus mendapatkan penalti 16 detik karena tire pressure yang ini peraturan yang dibenci oleh semua orang ya. Nah, karena tapi kita nggak bisa nyalahin Michelin 100% juga sebenarnya. Karena kebijakan ini adanya di Dorna dan FIM ya sebenarnya. Jadi kalau mau kita menyalahkan aturan ini sebenarnya ke FIM dan Dorna dan Race Director dan semua perintilannya itulah. Karena bikin peraturan seperti itu ya. Iya, kenapa nggak dibikin kayak World Superbike aja gitu. Di awal harus berapa bar, berapa PSI, pressure bannya. Apapun yang terjadi di balapan ya kita nggak bisa atur gitu. Jadi emang karena di awal aja ya kalau Superbike. Kalau Superbike di awal aja. Apa nanti ketinggian, apa ke rendahan ya itu yang penting di awal udah dicek gitu kan. Kalau ini kan kayak KTM ini aku yakin mereka sengaja taruh di bannya di pressure yang lebih rendah karena aku yakin mereka juga yakin bahwa mereka nggak akan leading. Siapa yang bisa nyangka KTM bakal leading kan? Iya, nggak ada KTM lama lain. Lagi leadingnya. Nggak ada lama lagi leadingnya. Iya, iya makanya. Jadi kan nggak ada udara dari depan, jadi ban mau nggak mau pressure-nya turun. Mungkin KTM juga taunya Vinales bakal posisi 5, posisi 8 gitu. Jadi ban tetap panas gitu kan, pressure-nya naik. Tapi siapa yang nyangka Vinales bakal leading. Terus dengan peraturan seperti ini juga kita bakal melihat overtake yang gak organik ya, gak asli gitu. Kayak kita lihat di Buriram, Marquez sengaja mundur ke posisi 2. Kita kan pas nonton heboh ya. Ya, kenapa tuh? Marquez kenapa nih? Trouble apa nih? Tapi ya itu sengaja. Akhirnya kita lihat overtake yang nggak organik, nggak asli gitu. Ya. Karena semua strategi terserah sama bannya jadinya. Ya. Ya jadi kehilangan momen serunya balapan sebenarnya kalau misalnya udah tahu pressure bannya bakal ngefek jadi mundur kayak gitu ya, bukan overtake yang alami yang organik tadi kata Adam bilang ya. Betul ya. Itu menurut pandangan aku aja sih. Tentu semua peraturan ini kan berdasarkan safety kan yang paling utama ya. Tapi aku yakin harusnya ada yang lebih bijak lah peraturannya daripada ini. Ya. Betul. Ini 16 detik walaupun sempat udah diuji beberapa tahun terakhir, tapi ini tetap memberatkan ya buat pembalap tentunya. Betul. Kalau aku boleh bahas dikit ya, ini sebenarnya tim itu jadi kayak gambling. Tim itu jadi kayak suruh nebak. Kira-kira motor dia, pembalap dia bakal leading apa enggak nih? Kalau leading pressure-nya naikin karena nggak ada udara dari ban depan. Kalau nggak leading pressure-nya turunin karena bakal ada pressure dari ban depan, dari motor depan. Tapi kita tahu dari mana? Siapa yang nyangka juga Vinales bakal leading kan? Iya. Luar biasa loh. Lama kita nggak ngelihat Vinales di depan walaupun secara sejarahnya kita tahu Vinales bagus di Qatar ya. Betul, dulu pernah menang pakai Yamaha juga di sini ya. Iya, dia satu-satunya bahkan sempet kira-kira bakal menang nih kalau menang satu-satunya rider yang bisa menang di 4 atau 3 manufaktur tuh. 4 ya. manufaktur. Tiga manufakturnya cuma dia sendiri, apalagi 4. Itu rekor yang gak ada yang bisa ngalahin. Gak bisa ngalahin ya.
Tapi kalau dia menang bakal jadi lebih anti klimaks lagi habis menang terus penalti. Iya. Itu lebih kacau lagi sih. Tapi dari komentar finalis sendiri sih dia udah ngerasa menang tanda kutip ya, karena dia bisa ternyata on fire dengan KTM. Itu sih jadi hal yang positif juga sih buat dia sama KTM ya. Betul, dia juga nggak peduli banget soal penalti, yang penting dia merasakan feelingnya dia udah lumayan nyatu lah intinya sih. Ya, good lah for finalis nih ya. Ya, ini salah satu jagoan aku dari dulu. Sama, pengen banget dia menang. karena dulu sebenarnya aku yakin yang bisa ngalahin Marquez atau Rossi itu Vinales. Ya. Kalau dia konsisten. Ya, sayangnya. Masalahnya dia nggak konsisten. Oke, itu sedikit pembahasan mengenai Vinales. Berarti kita langsung aja menuju ke jalannya balapan ya, Dam ya. Boleh. Nah, ini start dari balapan main race-nya ya. Sayang kita nggak ada foto Marquez sama Alex kontak ya di tikungan pertama ya. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, emang perbedaan racing line dan lap pertama, belokan pertama ya. Marquez sedikit lebar, Alex ngambil racing line yang lebih rapat. Akhirnya terjadi kontak, nggak ada yang bisa disalahkan. Tapi yang menarik justru Morbidelli langsung ngambil posisi pertama ya. Langsung leading. Next foto, nah ini leading ini si Morbidelli. Dan yang bagus juga sebenarnya Vinales tadi yang sempat kita bahas, startnya langsung posisi ke-5. Langsung. Itu momen yang jarang banget kita lihat Vinales startnya langsung di depan ya. Ya, biasanya malah mundur ya, ini malah bisa ke depan nih. Betul, tapi bukan bisa ke depan dalam tanda kutip dia overtake juga. Vinales memang bagus dari hari Jumat, hari Sabtu, kualifikasi langsung ke Q2. Memang Vinales punya yang sesuatu yang lebih lah di Qatar ini ya. Iya. Cuma yang kurang cuma pressure ban ya. Betul. Ya kurang cuma pressure ban doang. Oke, selanjutnya nah ini battle antara DJ dan juga Alex Marquez. DJ dan juga Alex Marquez. Alex Marquez setelah ada kontak dengan kakaknya sendiri di tikungan pertama, lap pertama dia harus agak sedikit mundur ke belakang, nggak terlalu jauh mundurnya. Tapi sampai akhirnya dia harus battle dengan Vinales, dengan Dija, bahkan mungkin Quartararo juga awal-awal ya. Nah ini kita lihat ada konteks di lap kedua. Ya. Waktu itu Dija sempat ngambil, lalu pengen di ini ya cashback lah, nggak diambil lagi. Iya di tikungan sebelumnya tuh yang di belakang itu Dija udah overtake, masih rapat, tapi sebenarnya udah jauh di depan sih, nggak kalau kita ngomong kontak bukan karena side by side juga ya. Memang terlalu ambisius dari Alex Marquez, mungkin dia nggak mau ketinggalan kakaknya kali ya. Bisa jadi. Jadi ngejar lagi dan agak sedikit maksa dan terlalu ambisius lah menurut aku, apalagi kesedot sama slipstream kan. Iya. Dan di sini mereka kontak, fairing depannya Alex Marquez rusak, patah yang wingletnya. Lalu Dija juga sampai airbagnya keluar ya. Karena kontaknya kan kenceng banget ini. Iya. Sebenarnya ini nggak fair banget untuk Dija sih sebenarnya ya. Karena aku yakin Dija harusnya bisa podium mungkin lah. Ya bisa podium lah mungkin betul. Ya tapi dia harus melorot jauh banget ke belakang akhirnya dan harus jauh banget dan mengubur harapannya. Ya, di sini Alex Marquez udah dapat long lap penalty ya. Tapi cuma 1 kali long lap penalty ya. Kontaknya sih nggak major, tapi memang konsekuensinya major. Tapi ya kita nggak bisa salahkan konsekuensi karena penalti kan dilihat dari kontaknya ya, dari kejadiannya ya. Oke. Nah ini di depan justru ada mereka bertiga nih. Ada Marc Marquez, Vinales sama Pecco. Karena Morbidelli pace-nya udah cukup ketinggalan di mungkin lap ke-8, sekitar lap 8, 7, 8 gitu ya. Kesusul sama mereka. Di sini yang bagus itu ada Vinales karena dia masih bisa in touch sama Marquez dan juga Pecco. Lalu Pecco yang start dari 11 langsung melejit ya. Momentumnya bagus banget ya, langsung naik ke posisi 2. Posisi 3. Sebelumnya sempat posisi 5 tapi karena Dija sama Alex Marquez kan kontak jadi dia naik. Dapat bonus ya.
posisi bonus. gratis. Sebenarnya damage limitation yang bagus banget ya buat Peko ya sebenarnya. Tapi ya hanya menjadi milik mereka bertiga. Aku kira Peko bisa ngejar, tapi mungkin karena bannya udah terlalu habis. Sempat battle di awal-awal ya mungkin ya. Iya. Sama ya beda level lah di weekend kemarin dengan Marc Marquez. Ya, Marquez luar biasa banget weekend ini. Dan weekend sebelumnya ya, dia masih Sudah pasti belum tersentuh lah angin untuk saat ini. Nah di belakang nih ada sang juara dunia kita. Ini momen yang Jorge Martin. Menyakitkan ya. Iya, nggak terlalu parah sih crashnya, cuma sayang di tempat yang dia cedera juga sayangnya. Iya, banyak hal nih yang terjadi sama Jorge Martin sebenarnya. Okay. Jorge Martin. Mungkin sedikit nanti kita bahas di belakang ya, tapi ini kemenangan Marquez. Kemenangan ketiga di race ya berarti. Tahun ini di race utama. Kembali ke puncaknya ini ya, walaupun dari sprint kemarin udah ke puncak ya, tapi ini makin kokoh lagi nih ke depannya. Betul dan makin jauh sama klasemen posisi 2 karena Alex Marquez kan ke belakang. Betul. Dan ini menjadi kemenangan pertama di Qatar sejak 2014 di mana dia masih pakai Repsol Honda yang mendominasi banget 2014 waktu itu. Iya. Sebenarnya bukan dia nggak jago di Qatar ya sebenarnya mungkin di Qatar banyak yang jago, bukan cuma dia gitu. Karena kita tahu di sebelumnya ada Vinales bagus di Qatar, ada Dovizioso, dia kalah 2 kali tikungan terakhir di Qatar. Ya good on him lah, bagus lah untuk Marquez. Kemenangan pertama di Qatar sejak 2014 dan makin memperkokoh klasemen poin ya. Betul. Kemenangan di Qatar juga membuat rekor baru untuk Marc Marquez, yaitu 114 podium, menyamai rekor dari Jorge Lorenzo. Betul. Lama juga nggak lihat Jorge ya. Salah satu legend yang sekarang jadi artis ya. Jadi artis, dia juga party mulu. Party mulu, artis ya, menikmati kehidupan lah. Wajar. Oke, selanjutnya, nah ini kenaikan posisi dari Pecco Bagnaia dari 11 ke P2 ini bagus ya buat klasemen pembalap, karena dia nggak terlalu banyak lah kehilangan poin selisih sama pemimpin saat ini yaitu Marc Marquez nih. Betul, dia terbantu juga sama penalti dari Vinales ya sebenarnya. Pecco sih bagus di main race. Cukup bagus lah untuk recover dia dari start posisi 11 kan, tapi yang nggak bagus tuh waktu di sprint sebenarnya. Karena dia harus kehilangan banyak poin ya waktu di sprint sebenarnya. Tapi kalau ngomong Pecco atau Marquez, yang menarik nih di sirkuit yang Marquez banget di kota yang menang Pecco. Di sirkuit Los Angeles ini Qatar yang menang Marquez yang notabene ini sirkuit lebih cocok secara historis kepada Pecco cocoknya. Ya. Tapi Pecco belum pernah crash. Itu keuntungan dari dia itu. Jadi dia nggak, kalau kehilangan poin tapi nggak banyak banget. Sementara Marquez harusnya bisa leading banyak. Tapi ya lumayan lah. Jadi agak seru di klasemen akhir ya. Iya. Nah ini sedikit pesta mereka di podium ya. Betul. Merekanya aja akur lah sebenarnya. Untuk fansnya masa nggak akur? Ya gimana ya? Lah ya sebenarnya. Ya pokoknya yang jelas teman-teman juga harus akur ya. Ini mereka ngobrol-ngobrol santai nih. Itu malah memuji Marc ya dari Pecco. Ya karena Pecco belum pernah punya teammate yang kuat banget kayak Marc Marquez. Jadi sebenarnya ini keuntungan bagi Pecco dan kerugian bagi Pecco ya. Keuntungannya adalah dia bisa belajar dari mulai skillnya mungkin atau cara komunikasi, cara kerja dan lain-lain. Tapi negatifnya adalah ya semua orang fokusnya ke Marc pasti. Untuk improve diri sendiri sih bagus buat Pecco, tapi pressure sih jadi gede banget ya pasti ya. Iya, padahal Marc sendiri juga mengendarai Ducati baru 2 tahun ini kan. Ini belum 2 tahun malah, jalan kedua ini ya. Baru tahun kedua. Tapi dia udah bisa sempurna ini ya membawa Ducati itu kayak di level yang berbeda bahkan dari seorang Pecco Bagnaia dan lainnya nih. Tuh, ya kita nggak heran dia legend. 8 kali juara dunia. Yang nggak bisa disanggah itu. Maupun fans siapapun juga harus mengakui dia salah satu legenda lah, Marc Marquez.
Oke, kalau gitu kita nih tampilkan standing pembalap mungkin nih. Oke, boleh. Nah, Riders Championship 123 poin bagi Marc Marquez, unggul berapa? 17 poin tuh ya. ya 17 poin nih. 17 poin dari Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Morbidelli naik cukup banyak karena runtutan hasil yang bagus dari seri Argentina ya sebenarnya. Iya. Lalu di jaga 5, Johan Zarco top Honda lagi-lagi. Johan Zarco kemarin bagus banget sebenarnya. Untung dia nggak podium. Kenapa tuh? Kalau podium ntar konsesi bisa hilang kalau kebanyakan podium. Iya, mungkin sengaja juga kalaupun harus podium mundur satu dulu lah. Ya bisa jadi. Bezeki ada posisi ke-7 dengan 32 poin yang sebenarnya kurang banget buat Aprilia ya. Sebenarnya. Lalu ada Quartararo, ada Ogura, cuma beda 3 poin dari top Aprilia Factory. Ogura sedangkan menggunakan Trackhouse Aprilia. Ogura Rookie of the Season lah menurut aku lah. Iya. Dan yang 10 Suka Marini ke-10. Ini luar biasa juga nih ngeliat. Berapa itu poinnya? 26 ya antara Pecco sama Marquez. Ya. Satu balapan lah. Satu balapan hilang berarti ya. Satu weekend kan ada sprint juga. Iya. Hampir satu weekend lah. Walaupun sempat dikit-dikit ya karena jatuh, tapi balik lagi ngejauh lagi nih Marquez. Ngejauh lagi. Okay. Ya, aku sih nggak mendukung Mark atau Alex atau Pecco. Aku cuma pengen championship-nya rapat, berjalan seru ya sampai akhir ya. Nggak di tengah-tengah atau berapa seri itu udah pengumuman juara itu kayak ya udah balapan yang setelahnya itu buat apa gitu jadinya kan. Iya, nggak klimaks lagi gitu. Kurang greget karena lah. kan kita maunya kan klimaks terus. Iya, walaupun terserah lah mau yang juara dunia Marquez, Pecco terserah. Yang penting seru lah gitu perjalanannya. Atau bahkan kalau Alex Marquez yang juara dunia juga nggak apa-apa. Iya, nggak masalah. Kayaknya lebih seru juga. Malah kayak tiba-tiba plot twist ya, adeknya yang ngecuri kemenangan. Betul. Semoga tetap rapat ya. Semoga nggak lebih dari 50 poin nih top 3 semoga ya. Semoga begitu. Oke deh. Nah, ini ada sedikit info mengenai Jorge Martin nih. Jorge Martin tadi. Untungnya dia tidak yang parah banget dari segi fisik dia, tapi parah banget dari segi confidence dia ya sebenarnya ya. Kenapa tuh, Don? Karena dia infonya sih dia retak dada ya. Rusuk ya. Oh, rusuk. Oke. Ya retak rusuk ada 6 keretakan gitu. Ada beritanya kok di MotoGP.com juga. Yeah. Dan yang penting lagi dia karena dirusuk di dada dia kena pneumothoraks. Pneumothoraks itu apa? Kalau kalian ingat Toprak crash di Magny-Cours tahun lalu, sama kena pneumothoraks. Itu ada udara di paru-paru dia. Itu nggak boleh balap sampai paru-paru itu benar-benar hilang, bahkan nggak boleh berenang diving gitu, nggak boleh naik pesawat, nggak boleh yang parah-parah banget yang ada hubungannya sama udara. Semoga bisa, tapi aku nggak yakin dia bakal balik di Jerez, atau mungkin 2 seri 3 seri mungkin dia akan kehilangan 2 seri atau 3 seri ya. Ya sayang banget ya Jorge Martin setelah juara dunia cedera baru comeback cedera lagi. Ini kayak ya nasibnya lagi nggak mujur aja ya. Iya betul. Aku bingung nih kalau jadi Jorge Martin ya, dia harus gimana? Harus fokus tahun ini udah nggak mungkin. Fokus tahun depan, apa yakin Aprilia mau fokus tahun depan? Aprilia pasti aku yakin lebih fokus ke 2027 mungkin ya. Bisa jadi ya. Sementara 2027 dia masih punya kontrak, masih bagus, atau masih udah melempem. Tahu masih tapi durian ya. Yang terbaik adalah ya semoga Jorge Martin cepat pulih, bisa kembali balap dan kompetitif lah, itu yang penting ya. Betul, aku mau kompetitif lah yang penting. Siapapun yang menang, yang penting kompetitif itu seru. Ya, betul. Nah, selanjutnya nih ada Liberty. Kenapa nih? Kita masuk ke berita dulu nih. Iya, Liberty Media udah mau take over MotoGP secara resmi. Proses administrasi udah dilakukan di Eropa. Apa sih namanya kalau kayak sertifikat di sini makanya balik nama lah gitu ya. Bisa jadi balik nama ya. Ya proses administrasi udah berlangsung lah.
di Eropa, karena MotoGP milik Dorna dari Spanyol ya, pakai hukum yang ada di Spanyol. Semoga kita lihat sisi lain dari MotoGP, mungkin Drive to Survive versi MotoGP. Yang aku pengen dari MotoGP itu sebenarnya adalah MotoGP harus jadi olahraga yang lebih global. Karena yang aku nggak suka dari segi penonton secara global ya, pembalap MotoGP itu mayoritas Italia sama Spanyol. Ketika mereka ngobrol bahasa Spanyol atau bahasa Italia, orang lain nggak ngerti. Harusnya bahasa Inggris lebih ini ya. Sementara kalau di F1 ada orang Spanyol, orang Italia, orang Inggris, orang Meksiko, orang Jepang, orang mana aja mereka ngobrolnya bahasa Inggris, sehingga lebih dekat kepada penonton secara global ya. Iya. Menurut aku sih itu doang kekurangan dari MotoGP, terlalu Spanyol atau Itali sentris lah gitu. Jadinya ya benar sih kata Adam ya, pas ngobrol juga bahasa Spanyolan aja mereka bertiga di ruang istirahat itu. Makanya kita lihat masih ada Jack Miller, dulu ada Carl Crutchlow, lama banget kan. Karena mereka butuh orang Inggris. Betul orang pasar negara lain tuh mereka butuh. Karena udah berkembang banget nih balapan, nggak cuma milik Eropa doang kan ya. Betul. Ini harus menjadi milik global lah. Aku mau dinikmati oleh penonton secara global lah intinya. Dan ini juga membuka peluang pembalap-pembalap lain di luar Eropa juga masuk nih. Nah, apalagi Indonesia ya. Kita tunggu aja ya kayak gimana nanti perkembangannya dipegang Liberty. Apakah seheboh F1, ada Drive to Survive-nya milik MotoGP dan lain-lain? Ya, kita nantikan deh. Kita lihat nanti ya. Mungkin next berita ada Yamaha yang ngetes mesin V4 di Valencia minggu ini. Minggu ini tes V4 di Valencia. Aku nggak yakin akan dipakai tahun ini atau tahun depan. Yang aku yakin akan dipakai di 2027 kalau hasil tesnya positif ya. Atau mungkin kalau positif udah bisa mulai dari 2026 mungkin. Tapi berarti terbatas ya kalau misalnya menggunakan di 2026, berarti 1 tahun penggunaan aja nih, karena kan beda secara ukuran mesin dan regulasi beda. Tapi mungkin untuk adaptasi untuk chassis atau fairing atau geometri lainnya. Tapi kalau untuk 2026 pasti Yamaha nggak akan ngejar kemenangan 2026 kalau memang nggak positif dan dipakai di 2026. Tapi aku menunggu banget hasil tesnya apakah positif apa enggak ya. Harapannya sih positif ya, biar Yamaha juga kita lihat kembali ke depan. Tapi nggak tahu deh apakah dengan menggunakan V4 esensi Yamaha itu bakal hilang nggak, apa nilai yang Yamaha biasanya. Iya. Ngerti. Karena Yamaha identik banget inline 4 dan itulah keunggulan Yamaha ya sebenarnya. Sebenarnya aku pengennya dia masih pakai inline 4 sebenarnya. Ya, kita nggak tahu ya sebenarnya Pak, regulasi 2007 menggunakan inline tuh jadi hal yang bagus, justru kita nggak pernah tahu nih. Betul, tapi sebenarnya kalau aku baca-baca artikel peraturan 2027 secara spesifikasi dan regulasi lain-lain dalam tanda kutip mengharuskan pabrikan pakai V4 sih kalau mau kompetitif. Mengharuskan ya. Dalam tanda kutip, nggak ada harus, tapi kalau mau kompetitif V4 gitu. Emang. Yang aku dengar sih gitu. Ya kalau misalnya dilihat kemarin di Qatar, Quartararo bisa bagus di beberapa sektor, cuma kalah di anggaplah lurusan ya, yang terlalu banyak menggunakan power. Ya mungkin sebenarnya inline nggak jelek-jelek amat sebenarnya. Dari penggunaan sasis dan sebagainya Yamaha itu udah oke banget, cuma ya tadi kembali ke kompetitifnya, jadi nggak bisa kompetitif dibanding sama Ducati yang kita tahu lah ya sangat dominan untuk saat ini. Sama V4 lain pun selain Ducati juga ya nggak bisa kompetitif ya sekarang ya itu PR banget. Jadi V4 pun kayaknya juga nggak mutlak jadi sesuatu yang tadi harus ya dan bisa menang, tergantung dari engineer-nya juga nih gimana bangun motornya. Mungkin ada sesuatu yang Ducati punya yang lain nggak punya gitu, celahnya yang belum didapat sama Yamaha sebenarnya ya. Betul. Tapi aku menarik menunggu hasil tes lah, nanti kita lihat. Nanti kita publish juga ya untuk hasilnya, siapa tahu ada hal menarik yang kita bisa bahas di hasil tes Yamaha tadi nih. Oke. Itu nextnya aku mau bahas news sedikit boleh ya? Oh boleh, apa tuh?
Eh, berhubungan dengan HRC, Toprak, dan juga Acosta. Mau diapain mereka? Rencana HRC adalah tahun 2027 HRC akan menjadi dream team nih. Berarti ada Acosta dan juga Toprak, nanti Marini sama Mir dibuang. Dibuang? Ya mungkin. Itu tahun kapan nih? 2026 atau 2027? 2026 nih kalau Toprak 2026 Honda nawarin kontrak HRC Superbike untuk ada opsi 2027 dia ke MotoGP pakai HRC. Oke. Kenapa ke Superbike dulu? Karena berarti dengan dia jadi pembalap Superbike, dia bisa testing bebas motor HRC 2027 beserta ban Pirelli yang selama karirnya dia cuma pakai Pirelli, nggak pernah pakai ban lain. Jadi banyak keuntungannya ya untuk Toprak dan HRC kalau memang deal. Masalahnya Toprak deal atau enggak, kita tunggu kabar dari Kenan Sofuoglu nih. Wah, kita tunggu nih. Ini kayaknya menarik. Dalam di atas kertas sih sebenarnya negosiasi dan kontraknya bagus banget ya. Tujuan akhirnya tuh dan jalan menuju tujuan akhirnya bagus banget maksudnya dari Honda sama Toprak ya. Cuma berarti kita mungkin nggak bisa lihat Toprak menang tahun depan lagi, kecuali dia emang jago banget CBR 1000 yang dalam tanda kutip sampah ya di Superbike ya. Superbike ya. Ya siapa tahu riding style-nya dia justru cocok banget sama Honda, kita nggak pernah tahu loh. Semoga mungkin sebenarnya CBR 1000 bukan dalam tanda kutip sampah juga, bagus juga, cuma mungkin pembalapnya nggak eksplosif kayak Toprak lah. Ya, cara membawanya beda ya. Ya mungkin. Ya, kita nggak pernah tahu. Menarik buat ditunggu. Ya. Lalu untuk Acosta, kabarnya Honda siap buyout kontrak Acosta yang senilai 6 atau 7 juta euro di KTM biar bisa hijack Acosta ke HRC apa tahun depan apa tahun depannya lagi. Tentu Honda pengen secepatnya tahun depan karena biar bisa testing motor 2027 kan. Iya. Menarik ya. Kemarin isu-isunya KTM dibeli BMW, terus Acosta ke BMW. Kali ini Acosta justru mau di-hijack ke HRC, wah. Ini beritanya. Sebelumnya ada berita ke VR46 juga. Iya betul. Ini menarik. BMW juga. Sekarang HRC. Ya, yang super power sih secara manufaktur HRC sebenarnya. Iya, secara manufaktur ya. Walaupun ya kita tahu sendiri hasilnya mungkin belum membuahkan yang manis-manis nih, tapi siapa tahu di 2027 regulasi baru bisa berkembang terbuka untuk semua lah sebenarnya ya. Ya itu aja sih paling berita dari HRC, Toprak, Acosta dan lain-lain. Mantap sih, menarik ya buat ditunggu ya. Betul. Tapi berarti harus ada juara dunia dulu dong di tahun ini ya. Apakah Marquez? Iya. Oke, kalau begitu ini ada lagi berita tambahan, Dam? Cukup ya. Berarti kalau udah di ujung tandanya prediksi. Next balapan di mana, Dam? Di Jerez minggu depan langsung ya. Minggu depan. Oke. Nah, Jerez ini menarik karena sama-sama tracknya Marquez dan juga tracknya Pecco. Dan semoga nggak kejadian lagi insiden Marquez 2019 ya. Ini mengerikan. Semoga. Terus kalau kita lihat tahun lalu Jerez seru banget battle Pecco sama Mark. Ya. Tapi kayaknya pemegang Mark. Ya ini Mark Marquez kayaknya sih, Mark Marquez lagi. Kalau gitu siapa dulu? Silakan, Dem. Oke. Mark, Pecco, Quartararo. Oh, Quartararo ya. Quartararo. Karena lurusannya jarang. Oke. Dan Yamaha bagus. Ya. Pemali? Mark, Alex, Morbidelli. Oh, Pecco nggak ada? Nggak ada Pecco. Boys. Kadang apes Pecco itu. Nggak tahu ya, nasib-nasiban ya. Alex bisa aja, Alex ya. Walaupun kadang bisa aja ya, nggak beruntung. Tapi beruntung juga dua seri terakhir kan Pecco beruntung naik posisi karena Mark jatuh, Vinales ini penalti. Sorry. Jadi ya apapun bisa terjadi. Kali ini mungkin Pecco nggak beruntung, nggak tahu dah. Pokoknya itu hasil prediksi dari kita berdua ya. Nah teman-teman kalau punya prediksi
bisa juga tulis di kolom komentar, siapa tahu ada pembalap yang mengejutkan lainnya. Betul. Terus teman-teman kalau mau Iya. Oke, yang jelas makasih banyak nih buat sponsor kita, Robust App, yang selalu nge-support kita dari awal hingga hari ini. Dan teman-teman jangan lupa subscribe Republic of Speed untuk info lainnya. Siapa tahu ada podcast dan berita menarik yang sayang buat ditinggalin. Betul. Oke deh, kalau begitu ini akhirnya kami berdua undur diri ya, Dam ya. Ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Every successful company starts small, facing challenges and solving problems, much like children learning to navigate the world. And just like a young child, to navigate your businesses through ups and downs, you need a trusted partner who listens, understands, and provides support. That's where Robust App comes in, offering tailored solutions for your unique needs. As your company expands, the challenges evolve and become more complex. But with Robust App by your side, you can grow with confidence, knowing we scale along with you. Even when you reach new heights, Robust App remains your steadfast partner, continuing to understand, support, and empower you. Because at every stage, Robust App isn't just a solution. We are your trusted partner in growth.